Halo guys, kumaha da mang? Tanggal 1 Januari ya, biasaan gajiannya. Tah itu. Tanggal 1 Januari jam sabaraha teh? Jam 12.39. Ya, kurang lebih jam 1 lah ya. Waktu Indonesia Barat. Eh, sebenarnya ya video ini dibuat tuh bukan karena ya alasan-alasan seperti video-video orang sebelumnya karena keresahan atau apa gitu. Tapi apa ya? Melihat dari ya media-media atau berita-berita mengenai sebenarnya agak bego gak sih ini kameranya? Saya udah setting. Apa sih? Oke lah, saya gak peduli, yang penting kepala saya nggak di bawah. Orang mau bahas tentang PPN 12%. Soalnya gini ya, bukan karena keresahan orang atau yang nge-dislike mengenai PPN 12%-nya, tapi tanggapan orang atau teman-teman orang sekitar lah yang ya menanggapi tentang kenaikan PPN 12% ini gitu. Setelah sedikit orang baca-baca atau ya sejarah dari PPN ini gitu ya. Kalau orang lihat dari ChatGPT itu dia ini belum tentu valid ya. PPN tuh pertama apa ya, sebelum ada PPN Indonesia menerapkan pajak penjualan dalam kurung PPN-nya tuh kecil ya, berdasarkan ordonansi pajak penjualan pada tahun 1961. Pajak ini dikenakan pada barang tertentu dengan tarif tunggal, tetapi sistemnya sederhana dan tidak mencerminkan modernisasi pajak yang ada efisien. Nah, PPN yang N-nya gede itu diperkenalkan pada tahun 1984 dan mulai berlaku tanggal 1 April 1985 dengan jumlah pajaknya tuh tarif awal PPN-nya tuh 10% gitu. Nah, setelah dari tahun tersebut 1985 sampai tahun 2022 baru PPN dinaikkan tarifnya menjadi 11%, dan per hari ini tanggal 1 Januari PPN 12% diterapkan gitu ya. Ini balik lagi ya, saya nggak akan menanggapi apa ya, peraturan yang ya kebanyakan orang ini merugikan, bukan itunya, ataupun ya akan menyengsarakan masyarakat kecil gitu ya. Saya nggak peduli untuk itu gitu ya. Karena kenapa? Karena dari kenaikan dalam transaksi gitu ya, kayak contoh kenaikan seperti BBM gitu ya, memang sih agak disayangkan, tapi untuk apa ya, behavior atau apa ya, kebiasaan saya gitu ya, ketika beli bensin atau BBM gitu ya, ya saya nggak per liter atau apa ya, saya beli misalkan ke pom nih 20.000, ya udah gitu, sedapatnya 20.000 berangkat gitu. Yang penting pengisian BBM tersebut terpakai untuk tujuan saya. Apakah misalkan saya ini cukup untuk sekian kilometer bla bla gitu, jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu memusingkan lah gitu ya gitu. Apalagi mengenai PPN 12% ini gitu ya, dengan saya yang buta tentang keuangan kan ya, PPN ini di apa ya,
dirancang oleh Kementerian Keuangan atau ya Dirjen Pajak atau sejenisnya lah ya, dan ya disetujui juga oleh DPR, yang mana DPR tersebut adalah perwakilan dari kita, yang secara tidak langsung kita menyetujui PPN 12% tersebut gitu ya. Kita nggak usah dulu bahas DPR menyetujui bla bla, kita nggak usah dulu bahas itu. Yang penting yang akan orang bahas ya apa sih dampak buat orang pribadi untuk PPN 12% ini per tanggal 1 Januari ini ya, karena saya belum melakukan transaksi apapun gitu ya. Saya rasa sih ketika mungkin ini rokok saya udah mau habis, kayaknya saya mau beli rokok lagi. Kalau misalkan ada kenaikan PPN, kenaikan harga mungkin karena PPN atau apapun itu, ya oke lah gitu ya, terdampak. Tapi apakah itu akan menyengsarakan? Saya tidak tahu juga, karena saya tidak terlalu ambil pusing ketika ada kenaikan beberapa rupiah lah ya untuk saya gitu. Gak tahu untuk orang-orang yang mungkin apa ya keuangannya di bawah saya gitu ya. Nah gitu. Terus apalagi ya, di balik ya kenaikan ini, apa mungkin saya akan mempertanyakan tujuan atau alasan PPN itu dinaikkan gitu ya. Kalau dilihat dari ya influencer yang apa ya yang berbicara tentang PPN 12% ini, ya mungkin negara punya kebutuhan yang lain yang mana membutuhkan anggaran yang lebih besar gitu. Maka PPN ini menjadi salah satu solusi untuk menutupi kebutuhan tersebut. Ada yang bilang buat IKN lah, ada yang bilang buat makan siang gratis lah, atau apapun itu. I don't care, karena ketika IKN dibuat makanan gratis itu misalkan disalurkan, hitunglah atau anggaplah kita percaya gitu bahwa itu untuk IKN atau untuk makan siang gratis. Nah, untuk makan siang gratis dulu, oke lah misalkan anggap terselenggara dengan baik bla 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 selama periode presiden kali ini. Apakah itu pengaruh untuk saya ya? Ya tidak gitu secara langsung gitu, karena ya saya tidak merasakan itu, atau misalkan orang-orang terdekat atau yang saya kenal gitu merasakan hal itu, ya mungkin bagus. Oke, tapi saya tuh punya prinsip ya jangan apa ya, jangan tergantung sama makan siang gratis yang dikasih pemerintah itu gitu. Karena takutnya tuh ya balik lagi, takut dapat kayak mental miskin lah bla 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 gitu ya takutnya. Tapi ya itu terlalu jauh sih ya untuk pikiran seperti itu. Terus saya lupa mau bahas apa tadi, mau bilang apa ya, untuk IKN. Nah untuk IKN, misalkan IKN jadi nih misalkan ya dari hasil PPN 12% ini ya bagus juga gitu ya, karena saya ya melihat gitu ya, bukan saya gak peduli ya, saya melihat pemerintah selama ini tuh terlalu Jawa sentris gitu ya, jadi semua terpusat di Jawa gitu. Kadang ya kayak seperti ya contoh di Kalimantan atau pulau-pulau selain Jawa tuh kurang gitu secara apa ya, keadilan dari, bukan, oke lah ada orang nggak tahu apa bahasa yang lebih tepatnya, tapi orang bukan maksud menunjukkan pemerintah atau mengecilkan tugas atau tidak melihat tugas pemerintah untuk apa ya, melaksanakan sila kelima gitu, keadilan sosial gitu ya, karena mungkin jarak bla 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 ya, agak lumayan tidak terlalu terlihat lah gitu ya, mungkin dari fasilitas pendidikan, kesehatan gitu ya. Jadi
keputusannya mungkin dipindahkan ke IKN. Tapi kan maksudnya apakah itu salah satu solusinya gitu ya? Apakah tidak ada solusi lain? Mungkin apakah dengan eh, pendistribusian fasilitas tersebut lebih rapi lagi atau apapun itulah selain ngebangun ibu kota baru gitu. Nah, kita jangan terlalu banyak bahas IKN. Kita fokus balik lagi ke PPN 12%. Kenapa saya tidak peduli? Karena ya selama ini gitu ya, kita kaya karena sendiri gitu ya. Kita mungkin bukan kaya ya, kita cukup makan, tidak kelaparan karena kita sendiri. Selama ini ya, kita mungkin jadi tidak punya apa-apa karena kita sendiri. Jadi saya nggak peduli apa yang pemerintah tetapkan, tapi saya lihat gitu pergerakan pemerintah apa sih sekarang tuh gitu ya, apa sih yang sedang dilakukan oleh pemerintah, apa sih tujuannya. Saya ya cuma melihat aja, ya mengamati terlalu dalam mungkin ya bahasanya. Saya cuma melihat oh kesini oh ya udahlah oke gitu. Tapi ya topik-topik ini tuh sering jadi topik obrolan bersama sama teman-teman orang gitu, walaupun tidak ada apa ya solusi atau apapun, tapi ya kita berbagi sudut pandang antara masing-masing kepala gitu, itu intinya. Dan yang paling inti tuh obrolannya tuh berbagi rokok aja sih, itu intinya. Kalau kita misalkan gak ada rokok, orang suka ayo sini kumpul, orang ada pembahasan baru nih, padahal orang udah gak punya rokok nih untuk malam itu gitu. Itu terus kalau misalnya ada teman-teman yang atau ada orang-orang yang wah PPN nih bla 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 berpengaruh nih ya, selama sebelum ke situ katanya nih orang baca-baca ya, PPN 12% tuh cuma dikenakan pada barang-barang mewah gitu ya, seperti ya barang-barang mewah lah yang orang tuh gini deh, mewahnya tuh gimana sih maksudnya gitu ya, apa ya arti mewah di sini tuh batasannya apa sih gitu? Apakah dengan nilai harganya misalkan harga belinya tuh misal di atas 100 juta dia baru kena PPN 12% gitu. Tapi ada yang bilang juga kayak kuota baju, handphone gitu kan, itu kena PPN juga. Tapi nggak tahu ya itu valid atau enggak gitu. Itu valid atau enggak saya nggak tahu gitu. Kalaupun misalkan kena ya lucu sih gitu, tapi sepertinya nggak berpengaruh juga untuk orang-orang ya menengah ke bawah, karena ketika kita beli baju nih, orang beli baju harganya sekian, kita kan nggak terbiasa beli baju gitu ya, paling sekali ya termasuk mahal atau ya mewah nih baju gitu. Apakah itu layak dikasih PPN 12% kan belum tentu juga gitu ya. Misalkan handphone nih dengan era sekarang hampir ya beberapa persen atau ya hampir seluruh lah ya sudah mempunyai handphone, mau itu ya handphone untuk komunikasi doang atau ya smartphone yang biasa digunakan gitu ya. Nah itu katanya itu juga ada kena tuh gitu kan. Tapi ya balik lagi ketika mereka butuh gitu ya, butuh ya pasti dibeli, nggak mikir oh ini udah kena PPN 12% jadi naik, nggak mikir ke situ sih. Yang penting harganya segini nih gitu ya, oh kita ngumpulin uang untuk mencapai nilai tersebut, paling gitu. Yang orang apa ya yang orang rasain di PPN, di masalah PPN nih, mau itu 10%, 11%, 12% tuh ketika suatu perusahaan atau suatu toko yang menjual tuh enggak menginkludkan PPN. Contohnya gini nih, saya tuh baru tahu
ada PPN tuh ketika apa ya, ketika ya kelas 2 SMA-an lah. Ya waktu itu kebetulan saya pertama kali ikut study tour, itu pun bukan study tour sih, lebih ke kunjungan industri, tapi ada setelah kunjungan industri ada wisatanya gitu. Nah, saya beli salad di salah satu restoran franchise yang terkenal gitu ya. Harga yang terpampang di list menu tuh hitunglah anggaplah 20.000 gitu ya. Nah, saya tuh udah prepare nih, oh makan 20.000, terus minumnya 10.000, oh 30.000 nih gitu kan. Pas bayar nih lebih dari 30.000, katanya dikenakan PPN. Nah itu tuh yang jadi kekecewaan tuh, walaupun nggak seberapa, tapi ya takutnya gini, kita udah bawa uang pas nih, ternyata yang harus dibayar tuh melebihi uang yang kita bawa, itu yang jadi repot. Itu yang jadi repot sebenarnya gitu ya. Nah lebih enak tuh gini, ketika kita beli, nah si restoran atau si toko tuh udah nge-includein PPN ke harga yang di list menu. Jadi kita udah tahu nakar dan pasti, dan bayarnya pun sesuai hitungan kita gitu ya. Nah gitu, itu aja sih sebenarnya kalau menurut orang nih gitu. Nggak apa ya, bla 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 atau apapun itu gitu ya. eh Secara orang makan tuh kayak gimana ya, kebanyakan tuh yang kita yang orang tanam aja nih, yang orang tanam kayak misalkan eh, apa misalkan kita nanam terong, nanam jagung gitu ya kan, apa ya, secara ini tuh nggak terlalu apa ya ngeh bahwa itu kena PPN. Di luar dari, ya kan petani beli pupuk lah kena PPN bla 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 kan. orang orang nih kan, video ini dibuat atas kacamata orang gitu ya, orang gak peduli soal itu gitu. Itu bukan ranah orang gitu ya, karena orang yakin kebanyakan orang Indonesia tuh nggak terlalu peduli masalah itu, yang penting perut mereka kenyang gitu. Mereka baru sampai mikirin perut, belum uh, otaknya yang dipikirin biar kritis kah, biar wah bla 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 gitu. Nah paling gitu sih gitu kalau menurut orang mengenai PPN 12% gitu. Nah pertanggal hari ini orang nggak terlalu banyak cari referensi mengenai PPN ini, apakah emang fix nggak akan ada yang dirubah lagi atau apapun itu. Mengenai undang-undang soal PPN ini ya, I don't care. Dan itu aja sih paling mengenai video PPN 12% dari kacamata orang ya. Thank you udah ngedengerin pandangan orang lah ya.